Bende Mataram. Audiobook, novel silat. Cerita, Hapratikto. Bab 109. Mendengar ucapan Adipati Surengpati, Titisari terkejut. Tak terasa ia mundur setengah langkah. Teranglah, bahwa pola pikiran ayahnya senyawa dengan pendekar Kebo Bangah. Ia tak rela, Sangaji akan menjaga dunia di kemudian hari. Hal itu bisa dimaklumi. 30-40 tahun lamanya ia bertekun mati-matian menyelami ilmu saktinya. Masakan si bocah ingusan itu dalam sekejap saja sudah memiliki ilmu sakti begitu tinggi. Dalam penilaiannya terhadap ilmu sakti Sangaji, ia agak lain daripada Kebo Bangah. Kebo Bangah yang tak pernah puas terhadap semua ilmu yang dimiliki, terang-terangan ingin memiliki sumber ilmu sakti Sangaji. Sebaliknya dia yang berkepala besar, tak sudi mengakui keunggulan ilmu sakti Sangaji daripada ilmu warisan leluhurnya. Namun begitu, diam-diam ia terkejut menyaksikan kehebatannya. Teringat akan ucapan Gagak Seta bahwa pendekar bule itu mungkin akan menjadi murid Sangaji kelak, hatinya jadi keder. Kalau benar-benar demikian, alangkah hebat. Ilmunya sendiri tak melebihi ilmu Kumayan Jati pendekar Gagak Seta. Masakan dia pun di kemudian hari berada di bawah bocah tolol itu? Inilah yang membuat dia mempunyai kepentingan sendiri. Diam-diam ia mengharap, semoga bocah tolol itu mati dalam pertempuran. Apakah Kebo Bangah atau Pangeran Bumi Gede yang membunuhnya, tidaklah penting. Dengan demikian lenyaplah duri yang membahayakan kedudukannya di kemudian hari. Cuma saja, Kebo Bangah harus dijaga benar agar ilmu sakti Sangaji jangan sampai jatuh di tangannya. Sebaliknya kalau jatuh di tangan pangeran itu, bukanlah soal. Biarpun dia memiliki laskar ribuan jumlahnya, bukanlah suatu hal yang sukar untuk mencabut nyawanya. Ayah, kata Titisari berbimbang-bimbang. Bukankah Sangaji bakal menantumu? Adipati Surengpati tertawa perlahan melalui hidungnya. Berkata agak keras, diam-diamlah kau di sampingku. Marilah kita saksikan saja apa yang bakal terjadi. Kau kularang meninggalkan aku. Mendengar perintah ayahnya, Titisari jadi berduka. Kalau ayahnya berjaga-jaga terhadapnya, biarpun mempunyai 1000 kaki dan 1000 tangan tidaklah akan bisa berkutik. Teringat akan pengalamannya dahulu, maka ia mengambil sikap lunak. Baiklah, katanya ringan. Apakah laskar Pangeran Bumi Gede bakal menyerang? Lihat sajalah. Semalam mereka gagal. Tapi bukan tak dapat melakukan sesuatu pada siang hari terang benderang, sahut Adipati Surengpati. Dan ramalannya sedikit pun tak salah. Laskar Pangeran Bumi Gede terdiri dari manusia-manusia yang dididik menjadi prajurit. Mereka bukanlah termasuk golongan pendekar. Dalam malam hari pekat, mereka seperti kehilangan akal. Tapi di tengah sinar matahari keadaan mereka jadi berlainan. Mereka kini memusatkan kekuatan. Dan dengan dibarengi berondongan peluru kompeni, mereka menyerbu berbareng dengan sorak-sorai. Diserbu demikian murid-murid Kiai Kasan Kesambi Keripuhan juga. Bagus Kempong adalah murid Kiai Kesambi yang memiliki perhitungan-perhitungan cermat. Dengan serta-merta ia berkata kepada saudara-saudaranya, kita mundur ke barat. Di depan dan di belakang kita, pengepungan sangat kuat. Anakku Sangaji, mundur. Mendengar teriak Bagus Kempong, Gagak Handaka segera memberi isyarat kepada adik-adik seperguruannya agar mundur ke barat. Waktu itu, laskar terdepan sedang melihat Ki Hajar Karangpandan, Panembahan Tirtomoyo dan Ki Tunjung Biru, jaga Saradenta yang luka lambungnya tak mau menjadi penonton belaka, ia segera memungut penggadanya, kemudian melawan serbuan itu sebisa-bisanya. Menyaksikan semuanya itu, Sangaji mengerutkan kening. Mendadak saja ia melompat ke atas tumpukan batu dan berteriak nyaring. Pangeran Bumi Gede, di sini aku Sangaji. Kau ingin memiliki pusaka Bende Mataram? Berurusanlah dengan aku. Semua yang berada di sini tiada sangkut pautnya. Meskipun Sangaji disebut seorang tolol, pemuda tolol, sebenarnya bukanlah dia tolol benar. Semenjak lama tahulah dia, bahwa Pangeran Bumi Gede ingin memiliki kedua pusaka tersebut. Hal itu lebih gamblang lagi, tatkala ia mendengarkan percakapan Pangeran Bumi Gede dan Sanjaya di dalam benteng. Tadi malam dia pun mendengarkan tutur kata Suropati tatkala mengadu kepada Ki Hajar Karangpandan, tentang maksud kedatangan Pangeran Bumi Gede dengan membawa laskar dan kompeni. Kini ia melihat paman-paman, guru dan sekalian orang-orang tua yang dihormati ikut menderita dan berkorban untuk kepentingannya.
Mereka semua dalam bahaya dan mungkin nyawanya takkan tertolong. Masakan dia masih bersitegang mempertahankan dua benda keramat tersebut? Dia adalah seorang pemuda yang mulia hati dan jujur. Hanya saja terlalu sederhana, ia menganggap semua orang berperasaan dan berpikiran seperti dia. Pikirnya, kalau kedua benda itu diserahkan, bukankah Pangeran Bumi Gede akan menghentikan serbuan? Waktu berteriak, ia menggunakan hampir seluruh tenaga saktinya. Karena itu suaranya menggeledek memekakkan telinga sampai bisa mengatasi kecamuknya serangan. Kuda-kuda yang diserbukan kaget sampai berjingkrakan. Tapi mereka dalam waktu menyerbu. Mereka tak dapat berhenti menyerang seperti yang dikehendaki. Maka dalam gugupnya, ia mengangkat pagar batu dan ditimpukan berhamburan. Hasilnya di luar dugaan sendiri. Pasukan penyerbu itu hancur berderai dan mundur kalang kabut. Dan berbareng dengan itu ia mendengar Panembahan Tirtomoyo berkata, "Anakku, mundur. Ini bukan waktunya adu kepandaian. Manusia bisa diajak berbicara tapi senjata buta dan tuli." Terhadap Panembahan Tirtomoyo ia menaruh hormat dan kasih. Tak dikehendaki sendiri, ia menoleh. Mendadak ia melihat gurunya terlibat dalam suatu perkelahian seru. Seluruh badannya berlumuran darah. Ia terkejut setengah mati. Seperti Garuda ia terus melesat dan menghantam laskar-laskar yang mengepung gurunya. "Bagus," seru gurunya gembira. "Orang yang membunuh ayahmu bukankah Pangeran Bumi Gede? Mengapa engkau mesti menyerahkan kedua pusaka itu?" Ia berhenti sebentar. Kemudian berteriak kepada Ki Hajar Karangpandan, "Hai Pendeta Gendeng! Bukankah ayahnya mati penasaran karena warisan pusaka keramat itu pula?" Diingatkan kepada nasib ayahnya, darah Sangaji mendidih. Pada detik itu juga, timbullah niatnya hendak mengadu nyawa dengan Pangeran Bumi Gede. Maka terus saja ia berputar dan menghantam laskar penyerbu dengan pukulan jurus ilmu sakti Bende Mataram. Dahsyatnya tak terlukiskan lagi. Mereka yang kena pukulannya, seperti terbentur suatu batu pegunungan raksasa. Tak ampun lagi mereka terpental dan mati sebelum jatuh ke tanah. Laskar Pangeran Bumi Gede bubar berderai. Dan pada saat itu pun juga, mereka berhenti menyerang. Ternyata mereka terkejut mendengar suara guntur Sangaji yang meledak bagai dinamit. Tapi yang berada di belakang, masih saja mendesak maju. Keruan saja mereka seperti saling tusuk dan mempunyai akibatnya sendiri. Murid-murid Kiai Kasan Kesambi yang sedianya hendak menjebol kepungan, menyarungkan pedangnya. Pandangnya garang, gagah dan berwibawa. Pada saat itu pula, terjadilah suatu hal yang tak terduga-duga. Dari arah barat nampak sepasukan kuda membawa Panji-Panji Company. Mereka datang berbondong-bondong. Jumlahnya lebih dari 250 orang. Kemudian terdengarlah suara trompet melengking. Dan pasukan kompeni yang mengepung kubang batu, berhenti menembak dengan mendadak. Medan perang jadi sunyi senyap mengerikan. Sangaji meloncat kembali ke atas batu. "Pangeran Bumi Gede, apakah kau bersedia berbicara?" "Di sini Sangaji." Pemuda yang berhati sederhana itu mengira bahwa berhentinya serangan dengan mendadak adalah karena Pangeran Bumi Gede mendengarkan kata-katanya. Meskipun hatinya pedih seperti tersayat, namun ia harus puas. Maklumlah, semenjak menjadi pemuda tanggung, ibunya selalu menanamkan penuntutan dendam terhadap kematian ayahnya. Dibayangkan bentuk dan perawakan tubuh si pembunuh. Dan dialah Pangeran Bumi Gede ayah angkat Sanjaya. 2 tahun lamanya ia mencari kesempatan untuk membalas dendam. Inilah yang untuk pertama kalinya, secara sadar ia bertemu berhadap-hadapan. Dan ia harus menyerah kalah. "Bocah tolol," gerutu gurunya yang berwatak berangasan. "Kau serahkan juga pusaka warisan itu? Ayahmu mati karena pusaka itu. Gurumu tersiksa pula karena pusaka itu. Hidup tidak mati pun tidak." Mendengar gerutu gurunya, Sangaji menggigil. Tapi mengingat keselamatan mereka semua, ia harus dapat menguasai diri. Bukankah serangan Pangeran Bumi Gede ternyata berhenti? Inilah yang membuat hatinya harus puas. Ia lantas menghibur diri. "Biarlah kali ini aku kalah. Nanti malam, besok atau lusa bukankah aku masih bisa mencarinya seorang diri? Inilah perkaraku. Dan biarlah ku selesaikan sendiri." Namun sekian lama ia menunggu. Pangeran Bumi Gede tak menampakkan batang hidungnya. Ia jadi heran berbaring curiga. Dan pada saat itu, muncullah serombongan serdadu mengiringkan seorang opsir yang mengenakan pakaian lapangan.
Panji-panji kompeni berkibar-kibar di sampingnya, berjajar dengan bendera Belanda. Itulah suatu tanda bahwa komandan pasukan berada di situ. Sangaji kala itu bukanlah Sangaji beberapa bulan yang lalu. Meskipun ketajaman matanya dahulu sudah melebihi manusia lumrah, namun bila dibandingkan dengan keadaannya sekarang jauh berbeda. Ketajaman panca inderanya luar biasa. Perasaannya peka pula. Dan begitu melihat rombongan itu, mukanya berubah hebat. Sebentar berseri-seri, sebentar suram pula. Opsir itu lantas melambaikan tangannya. Dan berteriak dalam bahasa Belanda, "Apakah benar-benar anakku Sangaji?" Ternyata dia adalah Mayor De Hoop, ayah Sony tunangannya. Sudah beberapa minggu lamanya Mayor De Hoop berada di Jawa Tengah dengan perintah memeriksa kekuatan kompeni untuk membantu perjuangan Patih Danurejo II yang bermaksud hendak menggulingkan tahta kerajaan Sultan Hamengkubuwono II. Dengan sendirinya, ia bekerja sama pula dengan Pangeran Bumi Gede. Tapi setelah Laskar Patih Danureja II dan Pangeran Bumi Gede berkali-kali kalah menghadapi tentara kerajaan, terjadilah suatu perubahan politik dalam tata pemerintahan kerajaan Belanda di Indonesia. Pagi itu ia menerima perintah agar menarik semua tentaranya. Bertepatan dengan datangnya perintah itu, salah seorang opsirnya melaporkan tentang terjadinya pengepungan terhadap kubu pertahanan tentara kesultanan bersama-sama dengan Laskar Pangeran Bumi Gede. Seperti diketahui, dengan dalih mengadakan pembersihan, Pangeran Bumi Gede berhasil membawa satu peleton serdadu Belanda yang sebagai biasanya selalu berada bersama dalam satu perkemahan. Buru-buru Mayor De Hoop menyusul dan segera memerintahkan penghentian tembak-menembak. Dan pada saat itu, mendadak saja ia mendengar suara Sangaji. Mula-mula ia kaget. Kemudian tercengang-cengang. "Hai, benarkah mereka tentara kesultanan?" Ia bertanya kepada komandan peleton yang mengepung kubu pertahanan semenjak semalam. Belum lagi komandan peleton menjawab, Sony yang ikut serta berteriak nyaring bercampur girang. "Ayah! Bukankah itu suara Sangaji? Inilah kudanya yang kuketemukan kemarin lusa." Seperti diketahui, gadis berambut pirang itu muncul dengan mendadak di benteng tua. Ia datang dengan satu peleton tentara untuk mencari Sangaji. Ia tak berhasil menemukan. Tapi si Willem dapat dilihatnya dan dibawa pulang ke Tangsi. Semenjak hari itu, Willem selalu dibawanya pergi. Mayor De Hoop mengawasi Sangaji kemudian mengangguk dengan kepala menebak-nebak. Hatinya jadi sibuk. Hampir 2 tahun lamanya, Sangaji meninggalkan Jakarta dengan dalih hendak menuntut dendam ayahnya. Karena melebihi jangka waktu yang dijanjikan, Sony jadi gelisah. Kebetulan ia mendapat perintah meninjau kekuatan kompeni di Jawa Tengah. Dan putrinya itu lalu ikut serta. Apakah bocah itu masuk menjadi tentara kesultanan sehingga tak menepati janjinya? Ia menduga-duga. Kemungkinan itu ada, tapi hatinya bersangsi. Karena itu, dengan dikawal beberapa bintara dan 2 orang opsir untuk menjaga segala kemungkinan, ia memasuki medan pertempuran bersama Sony. Mari pulang ke Jakarta. Terhadap Mayor De Hoop, Sangaji menaruh hormat. Dalam keadaan biasa, ia akan lari menyongsong dan membungkuk, itulah pernyataan kesannya semenjak berada di Tangsi Company di Jakarta. Tapi kali ini hatinya repot. Di samping Mayor De Hoop nampak Sony De Hoop berada di atas punggung Willem. Dan tak jauh di belakangnya, berdiri Titisari dengan ayahnya pula. Tak tahu ia, apakah harus menyatakan kegirangan hati atau berduka. Karena itu ia terpaku di atas tumpukan kubunya. Melihat Sangaji seperti orang kebingungan, Mayor De Hoop tertawa senang, ia mengira, bocah itu tertegun karena rasa terharu. Maka ia berkata lagi, "Hai Sangaji, inilah Sony. Mengapa tak cepat-cepat menyambut?" Sony De Hoop nampak cantik pada pagi hari itu. Matanya biru jernih. Hidungnya mancung. Kulitnya putih bersih. Perawakan tubuhnya tegap padat. Mukanya berseri-seri karena girang. Terus saja berseru penuh perasaan, "Hai." Sangaji seperti tersihir. Tak dikehendaki sendiri ia pun membalas, "Hai." Hanya saja suaranya terdengar beku. Perlahan-lahan Sangaji turun dari tumpukan batu, Sony melompat pula dari punggung Willem dan datang menyambut dengan girang. "Inilah kudamu. Ku ketemukan dia di tengah rumah," katanya. Kemudian ia mengisahkan perlawatannya dari Jakarta sampai usahanya peristiwa pertemuannya pada hari itu. Ia datang di Semarang sebulan yang lalu.
Kemudian mengikuti ayahnya beroperasi ke daerah pedalaman. Tatkala berada di Bumi Gede, ia mendengar kabar tentang Sang Aji. Ialah tatkala pangeran itu lagi membicarakan dua pusaka warisan Bende Mataram dengan pendekar Kebo Bangah. Terus saja ia mencoba mencari. Tapi usahanya tak berhasil. Namun begitu, hatinya penuh harapan. Karena Willem dapat dibawanya pulang ke Tangsi. Sony adalah seorang gadis yang beradat polos. Selagi berbicara, tangannya menggenggam pergelangan tangan Sang Aji. Hatinya girang luar biasa. Karena itu ia berbicara tiada putusnya. Titisari mengawasi gerak-gerik dan tingkah laku gadis Indo itu dengan hati resah. Ia paham bahasa Belanda. Karena itu dapat menangkap semua pembicaraannya. Adipati Surengpati heran melihat kesan wajah Titisari. Bertanya, "Titisari, siapakah dia?" "Dialah istri Sang Aji yang belum dinikahinya." Mendengar jawaban Titisari, Adipati Surengpati berjingkrak sampai-sampai tak mempercayai pendengarannya sendiri. "Apa?" ia menegas. "Kalau ayah ingin minta keterangan lebih jelas, tanyakanlah hal itu kepada Sang Aji," sahut Titisari perlahan. Jaga Saradenta yang berlumuran darah mendengar percakapan itu. Ia mengerti Sang Aji dalam bahaya. Dia yang mengetahui riwayat Sang Aji dan gadis Indo itu, segera menguatkan diri untuk menjelaskan peristiwa pertunangannya. Ia menjelaskan bahwa Sang Aji dijebak pada suatu malam untuk menerima pengumuman pertunangannya. Semenjak semula, Adipati Surengpati tak begitu cocok dengan Sang Aji. Kalau akhirnya menyetujui, sebenarnya saking terpaksa karena tiada alasan lagi. Sekarang ia mendengar persoalan baru. Hatinya menjadi tak puas. Ia adalah seorang adipati berbareng seorang ningrat. Dan Titisari merupakan putri satu-satunya. Baginya bagaikan sebuah mustika yang tiada taranya di dunia ini. Masakan ia akan membiarkan putrinya menjadi istri kedua? "Titisari." Lantas saja ia berkata kepada putrinya. Suaranya keras menyeramkan. "Ayahmu hendak melakukan sesuatu, tetapi hendaklah kau jangan menghalang-halangi." Gadis itu terkejut, ia kenal lagak lagu ayahnya. Menyahut, "Ayah hendak melakukan apa?" "Bocah busuk itu, biarlah kubunuhnya berbareng dengan perempuan itu." Titisari kaget sampai melompat menyambar tangan ayahnya. Katanya gugup, "Ayah, jangan." Sang Aji berkata bahwa ia benar-benar mencintai Daku. Adipati Surengpati menghela napas, ia membiarkan tangannya kena sambar gadisnya. Kemudian membentak dahsyat kepada Sang Aji. "Hai bocah tolol, kau bunuhlah perempuan itu sebagai bukti bahwa engkau cinta pada Titisari." Sang Aji berdiri tertegun. Selama hidupnya, belum pernah ia menghadapi persoalan sesulit ini. Dasar otaknya kurang cerdas dan berwatak polos, ia jadi ayal dalam mengambil keputusan. "Kau ternyata sudah bertunangan. Mengapa engkau melamar anakku?" tegur Adipati Surengpati bengis. "Apakah arti perbuatanmu ini?" Jaga Saradenta, Ki Hajar Karangpandan, Ki Tunjung Biru, Panembahan Tirtomoyo dan murid-murid Kiai Kasan Kesambi terkesiap mendengar suara Adipati Surengpati yang seram luar biasa. Dengan serentak mereka bersiaga. Mereka melihat muka Adipati Surengpati merah padam. Tangannya bergetar. Itulah suatu alamat bahwa sewaktu-waktu ia bisa melakukan sesuatu di luar dugaan. Sang Aji sekarang, bukanlah Sang Aji yang dahulu. Namun begitu, belum tentu dia berani menangkis apabila diserang Adipati Surengpati. Sebab betapapun juga, orang tua itu adalah ayah Titisari. "Aku berharap selama hidupku takkan terpisah dari Titisari," katanya dengan jujur. "Dalam hatiku, hanya ada satu Titisari. Karena itu, aku tak rela Titisari menjadi milik orang lain." Selama hidupnya, tak pernah Sang Aji berdusta. Karena itu tak peduli ia berada di tengah-tengah lubang buaya, ia menyatakan perasaan hatinya dengan setulus-tulusnya. Untung, ia berbicara dalam bahasa Jawa. Dengan demikian, Mayor De Hoop dan Sony tak mengerti langsung apa yang sedang dibicarakan. "Baik," sahut Adipati Surengpati. Tekanan suaranya tidaklah sekeras tadi. "Sekarang begini saja. Tak apa kau tak mau membunuh perempuan itu. Tetapi semenjak hari ini, kau kularang bertemu dengan dia." Sang Aji terdiam. Pikirnya bekerja, ia teringat ibunya yang berada di Jakarta. Ibunya berada dalam lindungan Mayor De Hoop, Mayor Willem R. Beveld, dan seluruh kompeni.
Sebentar atau lama ia pasti pulang ke Jakarta. Bukankah engkau pasti akan berjumpa dan bertemu dengan putri itu? Kata Titisari yang dapat menebak jalan pikirannya dengan jitu. Sebentar atau lama aku pasti pulang ke Jakarta. Aku takkan membiarkan ibu menunggu-nunggu aku seorang diri. Dan pada saat itu, masakan aku takkan bertemu dengan Sony? Dialah tunanganku, karena aku telah dipertunangkan, sahut Sang Aji. Tapi, Sony tak lebih dan tak kurang, kuanggap sebagai temanku bermain. Katakanlah dia seumpama adikku. Masakan aku tak boleh bertemu dengan seorang adik? Setidak-tidaknya, setiap kali aku pasti masih teringat padanya. Mendengar keterangan Sang Aji, Titisari tertawa. Katanya, kau benar-benar tolol. Tapi justru karena kau tolol itulah aku cinta padamu. Baiklah, kau boleh melihat siapa saja. Kau boleh bertemu dengan siapa saja. Aku tak peduli, asalkan dalam hatimu hanya ada aku seorang. Tentu. Sang Aji gagap. Baik, begini saja, Adipati Surengpati menengahi. Ayah gadis itu berada di sini. Juga gurumu dan sekalian paman-pamanmu. Sekarang berkatalah keras di hadapan mereka, bahwa wanita yang bakal menjadi istrimu hanyalah Titisari seorang. Siapa yang tahu kedudukan Adipati Surengpati menginsafi bahwa pendekar sakti yang angkuh luar biasa itu sudah mau mengalah. Sikapnya lunak dan menarik. Terang sekali, pendekar itu berperang hebat melawan kebiasaannya sendiri. Ini semua demi kebahagiaan putrinya seorang. Sebaliknya, Sang Aji jadi berbimbang-bimbang. Ia menundukkan kepala, memeras otak. Tiba-tiba ia melihat pusaka Kiai Tunggul Manik dan bende Mataram terselip di pinggang Titisari. Lantas saja ia teringat kepada Sanjaya. Pikirnya, kalau aku pulang pasti ibu akan menanyakan keluarga Paman Wayan Suwage. Dan apabila ibu mendengar keadaan putra Paman Wayan Suwage, pasti ibu akan bersedih hati. Terlebih-lebih apabila aku membawa keris itu pulang. Sebab bukankah menurut Ki Hajar Karangpandan adalah hak Sanjaya? Benar, akhirnya Ki Hajar Karangpandan menarik pernyataannya. Tetapi ibu takkan gampang kubuat mengerti. Bila akhirnya mendengarkan tutur kataku, pasti aku harus menjelaskan sebab musababnya. Paman Wayan Suwage lah yang menyerahkan keris itu sebagai warisannya kepadaku. Lantas, bagaimana dengan pesan terakhir Paman Wayan Suwage tentang Nuraini? Aku pun telah menyanggupi untuk mengambilnya sebagai istri, tatkala beliau hendak mangkat. HM. Semuanya ini akan membuat ibu sedih. Kemudian aku kemukakan pula tentang Titisari. Dengan demikian, bukankah sekaligus aku memutuskan dua perjanjian berturut-turut? Pertama kali Sony. Kemudian Nuraini. Lantas di manakah hargaku kini? Dengan Sony, aku telah berjanji. Dan disaksikan ibu, guru dan orang tua Sony. Dengan Nuraini, aku menyatakan janji pula di hadapan Paman Wayan Suwage, Ki Hajar Karangpandan dan guru. Kalau aku sekarang menyatakan pilihanku terhadap Titisari, bukankah hanya menuruti keinginanku sendiri? Tatkala aku disahkan sebagai calon suami Titisari, saksiku hanyalah Paman Gagak Seta. Dia bukan orang tuaku. Juga bukan guruku yang syah. Setelah memikir pulang balik, dengan menguatkan hati ia mengambil keputusan. Terus saja ia mengangkat kepala. Dalam pada itu, Mayor De Hoop telah minta keterangan dari seorang penerjemahnya tentang pembicaraan antara Sang Aji dan Adipati Surengpati. Begitu mendengar persoalannya ia menjadi masgul. Hatinya tak puas bercampur gusar. Sama sekali tak diduganya, bahwa Sang Aji mencintai seorang gadis lain. Ini adalah suatu penghinaan besar baginya. Pada zaman itu adalah tabu seorang Belanda hendak mengambil menantu seorang Bumiputera. Ia kena cela derajat bangsanya. Bahkan pada zaman Untung Suropati, ia bisa dikenakan hukuman mati. Tetapi norma-norma itu tidaklah dihiraukan. Ternyata keputusannya yang dahulu mengejutkan kaumnya, kini menghantam kehormatan dirinya. Karuan saja ia tak tahan. Gerutunya dalam hati, dasar seorang Bumiputera. Ia tak tahu kunaikan derajatnya. Jangankan menyatakan terima kasih, kini bahkan meludahiku. Keparat. Kemudian membentak hebat. Sang Aji, pernahkah aku bersalah terhadapmu? Tatkala aku menawarkan pertunanganmu dengan Sony, bukankah mulutmu sendiri yang menyatakan setuju? Engkau adalah seorang laki-laki. Kau boleh malang melintang ke seluruh penjuru dunia. Tapi kehormatanmu sendiri, di manakah letaknya?
Bukankah kehormatan seorang laki-laki ada pada ucapannya? Kau boleh gagah, boleh perwira, boleh perkasa. Tapi laki-laki yang tiada dapat dipegang suara mulutnya, tidaklah ada harganya. Ia berhenti mengesankan. Napasnya tersengal-sengal, karena hawa amarahnya naik sampai ke leher. Meledak lagi, karena keberanianmu dan kejujuranmu, engkau menarik perhatian Gubernur Jenderal, tatkala engkau menolong nyawa Willem Erbeveld. Jasa ini sangat besar, sehingga Gubernur Jenderal menghargaimu. Aku pun ikut menghargaimu pula. Bukan hanya di mulut saja. Tapi kubuktikan dengan menyerahkan putriku. Kemudian kau berpamit 1 tahun lamanya karena hendak menunaikan tugas mulia untuk menuntut dendam kematian ayahmu. Ku pegang kepercayaanku kepadamu. Karena kami kena. Sebagai seorang pemuda yang tahu memegang janji. Tapi ternyata kau kentuti. Kau hina. Kau ludahi. HM. Baiklah. Ibumu berada dalam lingkungan kami. Tapi tak usahlah kau khawatir. Aku akan memerintahkan beberapa orang mengantarkan ibumu pulang ke kampung halamannya dengan selamat, sebagai balas jasa kami bangsa Belanda terhadap keberanianmu melindungi Willem Erbeveld. Inilah kata-kataku. Kata-kata seorang laki-laki. Dan kata-katanya seorang laki-laki seumpama gunung tegak meraba permukaan udara. Tapi, semenjak itu, putuslah hubungan kita. Antara aku dan engkau tiada lagi perhitungan balas budi. Usahakanlah, agar engkau tak bertemu dengan aku. Kalau pada suatu kali sampai bertemu, jangan sesalkan aku. Karena aku akan menembakmu sebagai seorang laki-laki pengembara yang tiada mempunyai harga untuk dihormati. Sehabis berkata demikian, ia mengisi pistolnya. Kemudian ditembakkan ke udara 3 kali berturut-turut sebagai pernyataan sumpah. Hati Sang Haji seperti tersayat-sayat. Bukan ia takut bermusuhan dengan bangsa Belanda. Tapi di sini terjadi persoalan tentang kehormatan seorang laki-laki. Dan sekaligus menyangkut kehormatan bangsanya. Berkatalah dia di dalam hati, kata-katanya sedikit pun tak salah. Ucapan seorang laki-laki harganya setinggi gunung. Kalau aku semudah ini sudah kehilangan kepercayaan orang, bukankah hidupku tak ubah selembar daun kering yang tiada harganya sama sekali? Tatkala aku dipertunangkan dengan Sony, bukankah aku tak menolak? Meskipun hatiku berbicara lain. Karena itu betapapun juga aku harus berani memikul akibatnya. Seorang laki-laki boleh hancur lebur, tapi jangan sampai kehilangan harga diri. Biarlah Adipati Surengpati membunuhku. Biarlah Titisari membenci daku seumur hidup atau mengetuki tulang belulangku dalam liang kubur. Aku tak dapat berbuat lain, kecuali menetapi janji. Setelah mengambil keputusan demikian, ia menghadap Adipati Surengpati. Kemudian berkata nyaring, Adipati Surengpati, Guru, paman-pamanku, Paman Hajar Karangpandan, Aki Panembahan Tirtomoyo dan Aki Tunjung Biru dan Mayor De Hoop, Sony dan sekalian yang hadir di sini. Aku Sang Haji. Meskipun aku anak seorang janda miskin dan ayahku mati tak ketentuan liang kuburnya, tapi aku adalah laki-laki yang harus mempunyai harga diri. Tak dapat aku mengorbankan kepercayaan orang terhadapku. Karena itu betapapun akibatnya aku tetap akan kawin dengan Sony De Hoop. Inilah pernyataanku. Sang Haji berbicara dalam 2 bahasa. Yang pertama kali bahasa Jawa. Kemudian diterjemahkannya ke dalam bahasa Belanda. Dengan demikian kedua belah pihak mengerti dengan terang. Keruan saja. Mayor De Hoop dan Sony girang setengah mati. Sebaliknya, Adipati Surengpati, Titisari, Ki Hajar Karangpandan, Panembahan Tirtomoyo, Ki Tunjung Biru, Jaga Saradenta dan murid-murid Kiai Kasan Kesambi tercengang-cengang. Ki Hajar Karangpandan, Ki Tunjung Biru, Panembahan Tirtomoyo, Jaga Saradenta dan sekalian murid-murid Kiai Kasan Kesambi akhirnya memuji keputusan itu dengan diam-diam. Inilah ucapan dan keputusan seorang satria sejati yang mengesampingkan kepentingan pribadinya demi menjunjung derajat kaumnya dan bangsanya. Tapi tidaklah demikian halnya dengan Adipati Surengpati. Semenjak dahulu ia dijuluki sebagai siluman Karimun Jawa. Karena dia adalah seorang pendekar yang tak menghiraukan sama sekali tata pergaulan manusia. Ia merasa muak mendengar semboyan-semboyan kosong yang tiada harganya bagi sejarah kemanusiaan. Apakah itu harga diri? Apakah itu kehormatan laki-laki? Apakah itu ksatria sejati segala? Mendadak saja ia memperdengarkan suatu nada tertawa panjang yang menggeridikkan bulu roma.
Titisari kaget mendengar tertawa ayahnya. Itulah suatu tanda bahwa ayahnya murka tak terkendalikan lagi. Tapi berbareng itu, ia berduka juga sehingga ia berdiri terlongong-longong. Gadis yang merontak cerdas luar biasa itu, mendadak saja kehilangan akal. Tetapi hal itu bukanlah berarti bahwa ia tak tahu menempatkan diri. Dengan tenang ia melangkah maju beberapa langkah menghampiri Sony. Ia mengamat-amati perawakan putri itu yang tegap berwibawa. Akhirnya menghela napas panjang. Pikirnya, patutlah Aji menjadi suaminya. Inilah suatu pilihan tepat. Terus ia berkata kepada sang Aji, "Aji, aku paham apa sebab engkau menyatakan keputusan itu. Kau bergaul dengan dia lebih lama daripadaku. Kau dibesarkan pula dalam kalangannya. Sudah selayaknya engkau memilih dia sebagai sisihanmu. Sebaliknya aku adalah anak seorang siluman yang tiada beribu lagi. Tak berpendidikan, tak bermartabat, tak berderajat, dan liar. Sudah selayaknya pula engkau melupakan aku sebagai impian buruk." Bukan main terharunya hati sang Aji. Ia maju menghampiri dan memegang tangannya erat-erat. Kata pemuda itu, "Titisari, tak tahulah aku apakah keputusanku itu tadi tepat atau tidak. Cuma saja, di dalam hatiku terisi seorang saja yang kucintai dengan segenap hatiku. Itulah engkau. Meskipun nasibku kelak mulia atau buruk, aku tetap mencintaimu." Mendengar ucapan sang Aji, air mata Titisari berlinang memenuhi kelopak matanya. Katanya berbisik, "Tapi mengapa kau hendak mengawini dia?" Bersambung ke bab 110. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.